Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 831 sampai 835. Ye Chong bisa tahu itu palsu tanpa menggunakan mata Dewa Naga, karena memang benar, itu ada di ruang bawah tanah vilanya sekarang. Patung-patung Tang dengan warna dan struktur yang sama pasti milik keluarga di tangan Tang Han. Tang Han sangat marah. Anak saya berbicara omong kosong, Anda mengatakan itu bernilai 300 yuan. Apa dasar akibatnya? Ye Chong tertegun oleh su kata-kata Chang Jiang. Ini rusak, benda-benda yang pecah ketika Anda menyentuhnya. Apakah menurut Anda itu bernilai uang? Ini tidak sebagus ember besi saya, dan lukisannya sangat jelek. Bagaimana bisa bernilai uang? Bahwa ini adalah alasan Su Changjiang, Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Oke, kamu benar-benar mengira aku, Tang Han, mudah diganggu, bukan? Setelah Tang Han mengirimkan barang, dia mengangkat tangannya, berniat untuk menghancurkan setengah tang saca yang tersisa di tangannya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tetap tidak mau menyerah. Meski hanya tersisa setengahnya, dia masih bisa memikirkannya. Brengsek, Pak Tua, cepat keluar dari sini, saya senang hari ini. Saya tidak sepengetahuan Anda, saya akan memberi Anda lebih banyak, 500 yuan, ambil uangnya dan keluar, kata Su Changjiang. Kamu, Tang Han tersipu karena marah. Su Changjiang, apa yang kamu lakukan, ini jelas salah kami. Mengapa kamu masih bersumpah? Zheng Jiajia berhenti. Su Changjiang tersenyum. Aku bilang kalian hanya pemalu dan takut mendapat masalah. Jelas lelaki tua ini ada di sini untuk memerasmu, dan kamu masih percaya padanya. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Su Changjiang mengangkat tangannya dan berkata, saya ingin menamparkan mulut Tang Han. Pada saat ini, seorang pemuda muncul dari belakang Tang Han, bahkan belum genap 20 tahun. Sebelum tangan Su Changjiang jatuh, pemuda itu datang lebih dulu dan menamparkan wajah Su Changjiang dengan tamparan. Tamparan ini sangat kuat sehingga menamparkan Su Changjiang. Su Changjiang terbang 4 atau 5 meter sebelum berhenti, bangkit dari tanah, menutupi wajahnya, dan ada bekas darah merah besar di wajahnya. Dia memandang pemuda itu dengan ngeri. Kamu melakukan serangan diam-diam, tidak bisakah kamu membelinya? Pemuda itu mendengus, berani memukul ayahku, saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Aku sangat membenci Sungai Yangtze. Dia dulunya adalah master sanda di sekolah, dan dia selalu merugikan orang lain. Tapi dalam beberapa hari terakhir, dia tidak hanya dipukuli oleh Ye Chong, tapi hari ini dia dipukuli oleh seorang anak yang jauh lebih muda darinya di depan umum. Sungguh tidak masuk akal, Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemuda itu lagi. Pemuda ini beberapa tahun lebih muda darinya, tetapi dia telah mengembangkan energi sejati. Dia benar-benar jenius. Rumput, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku. Aku pikir kamu tidak ingin hidup lagi, kata Su Changjiang dengan kejam. Bukankah itu hanya pura-pura, kamu akan lumpuh hari ini? Saat dia mengatakan itu, pemuda itu bergegas maju lagi. Cukup, teriak Tang Han dari belakang, Tianhua, berhenti. Nama pemuda itu, ini disebut Tang Tianhua. Namun, Tang Tianhua sama sekali tidak patuh. Dia menendang dada Su Changjiang. Jika tendangan ini jatuh, tulang rusuk Su Changjiang harus dipatahkan. Ah, jangan, teriak Lin Suewei, dia tidak ingin ada masalah di pesta ulang tahunnya. Malam ini cukup untuk melepas penat. Ye Chong mengerti maksud Lin Suewei dan sedikit tersenyum. Kemudian, saya melihat sosoknya bergegas keluar. Tepat ketika Tang Tianhua hendak menendang dada Su Changjiang, Ye Chong sudah bergegas ke arahnya. Dia meraih kerah Tang Tianhua, melemparkannya dengan santai, dan membuang Tang Tianhua. Tang Tianhua terbang 3-5 meter dan mendarat di samping Tang Han. Sial,
Kamu berani bertarung denganku, aku akan memberitahumu betapa kuatnya hari ini. Dia mengertakkan gigi dan ingin melakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, Tang Han memukul kepalanya dengan keras. Aduh, Tang Tianhua menutupi kepalanya. Berapa kali aku memberitahumu? Jangan berkelahi di luar, jangan berkelahi di luar, mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu ketika aku kembali. Jangan main-main minggu ini, Tang Tianhua menjulurkan lidahnya. Jangan, ayah, aku salah. Aku tidak akan bermain lagi, tolong jangan biarkan aku bermain-main. Mundur, teriak Tang Han. Nyatanya, Tang Han mengkhawatirkan putranya, dan dia tahu kemampuan Tang Tianhua di dalam hatinya. Dan Ye Chong baru saja mengusir Tang Tianhua dengan santai. Tang Han sudah cukup untuk menilai bahwa kemampuan Ye Chong luar biasa. Di mata Tang Han, Ye Chong sedikit lebih bermartabat. Meskipun Su Changjiang diselamatkan oleh Ye Chong, tapi sekarang dia semakin membenci Ye Chong. Kamu bajingan, dia sangat jelas lagi. Lin Xuewei menepuk dadanya, dan berkata dengan kaget, Ye Chong, terima kasih. Jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Zheng Jiajia juga berkata, kami salah untuk masalah ini, kami hanya perlu kehilangan uang. Setelah selesai berbicara, Zheng Jiajia mengeluarkan teleponnya dan hendak menelepon ke rumah, tetapi dihentikan oleh Ye Chong. Tunggu sebentar, kata Ye Chong. Ada apa? Semua orang memandang Ye Chong. Ye Chong berkata sambil tersenyum. Su Changjiang itu benar mengatakan bahwa benda ini bernilai 300 yuan. Apa? Tang Han mengangkat alisnya. Tanpa diduga, anak ini juga seperti itu. Kupikir karaktermu sedikit lebih tinggi dari bajingan itu. Tanpa diduga, kamu sama dengan anjing. Su Changjiang terlihat tidak senang. Zheng Jiajia dan Lin Xuewei juga menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Zheng Jiajia berbisik kepada Ye Chong, Ye Chong, ada apa? Bukankah itu hanya kehilangan uang? Kita masih mampu membelinya, tidak gunakan kecurangan. Ye Chong tersenyum dan berkata, ini tidak curang. Apa yang saya katakan itu benar, benda ini hanya bernilai 300 yuan, karena itu palsu. Sebagai kolektor paling terkenal di Suedo, Tang Han secara alami sangat cerdas. Dia yakin bahwa Tang Sacai ini asli, jika tidak, dia tidak akan membelinya di pasar gelap dengan harga mahal. Kamu kentut berani mengatakan ini palsu. Aku sangat kesal, masalah. Tang Han benar-benar sebuah bisnis. Tang Tianhua di sebelahnya mengambil kesempatan untuk mengatakan, ayah, apakah Anda perlu melakukannya? Saya membersihkan semuanya. Ye Chong tertawa dan berkata, Tuan Tang, karena saya mengatakan itu, saya punya alasan. Yang ada di tangan Anda memang palsu. Bagus, maka saya akan mendengarkannya hari ini. Alasan apa yang Anda miliki untuk mengatakan itu salah? Tang Han sangat kesal. Ye Chong berkata, itu pasti palsu, karena yang asli sekarang dipajang di ruang bawah tanah vilaku. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Hahaha, villa. Su Changjiang memanfaatkan kesempatan itu lagi. Ye Chong, bagaimana kamu bisa membual tentang itu? Kamu punya villa. Beberapa anak laki-laki juga tertawa, dan semua orang bahkan lupa kehilangan uang. Hanya kamu, punya villa, dan masih mengoleksi barang antik. Aku, Cao, bahkan tidak berani menulis novel darah anjing seperti ini. Zheng Jiajia akhirnya tidak tahan lagi. Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Apa yang salah denganku? Ye Chong menggaruk kepalanya. Zheng Jiajia melanjutkan. Ye Chong, tidak masalah jika kamu miskin. Tetapi kamu tidak bisa kehilangan ambisimu. Kamu mengatakan bahwa Bugatti Veyron adalah milikmu. Dan kemudian kamu mengatakan bahwa kamu memiliki villa. Tidak bisakah kamu lebih realistis? Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengangkat bahu dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa menahannya. Tang Han menatap Ye Chong dengan dingin. Di usianya, dia adalah penilai orang yang baik.
Dia tahu betul bahwa sebenarnya sulit untuk menilai seseorang dari pakaiannya. Dan Ye Chong memberinya perasaan yang membuatnya ingin percaya pada Ye Chong. Oke, karena kamu mengatakan itu, ayo pergi dan lihat. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka lelaki tua itu akan mengakuinya. Kata Tang Han. Ye Chong mengangkat bahu, oke, ayo pergi. Zheng Jiajia dan Lin Xuewei tentu saja harus mengikuti. Faktanya, mereka sudah mulai mengumpulkan uang secara pribadi. Dan Su Changjiang ingin melihat lelucon Ye Chong, jadi dia secara alami ingin mengikuti. Semua orang keluar dari kota internasional Jintai dan datang ke tempat parkir. Ngomong-ngomong, Ye Chong, di mana mobilmu? Jangan malu, kenapa kamu tidak membawa mobil listrikmu ke sini? Tapi jangan menyeret orang dengan mobil listrik, berbahaya, dan angin di luar juga kuat. Su Changjiang mencibir. Karena itu, semua orang sudah berjalan ke tempat parkir. Sebuah mobil sport merah tua yang indah diparkir di sana dengan mempesona. Su Changjiang dengan bangga mengeluarkan kunci dan membuka mobil sport itu. Dia berkata kepada Lin Xuewei dan Zheng Jiajia, kalian berdua cantik. Ambil mobil saya, ini Audi Q17 baru yang saya beli bulan lalu. Zheng Jiajia berkata, tidak perlu, saya punya mobil sendiri, kita bisa menyetir sendiri. Dengan mengatakan itu, Zheng Jiajia menoleh ke Ye Chong. Ye Chong, kenapa kamu tidak mengambil mobilku? Ye Chong tahu bahwa Zheng Jiajia memiliki niat baik, dan dia takut jika dia benar-benar membuat mobil listrik sebentar lagi, itu akan memalukan. Namun, Ye Chong masih tersenyum kecut, sepertinya orang-orang ini masih tidak percaya padanya. Hehe, Ye Chong, sebaiknya kamu patuh, jika kamu mengendarai sepeda listrik dan memimpin jalan, aku tidak tahu berapa lama untuk sampai ke sana. Aku tidak ingin menunggumu, Su Changjiang mencibir. Ye Chong tersenyum dan berjalan menuju tempat dia parkir. Su Changjiang melihat ke tempat Ye Chong menghilang, dan berkata sambil tersenyum. Hei, aku tertawa. Dia akan keluar sebentar lagi. Sekarang dia malu dan mengendarai mobil listriknya. Su Changjiang tersenyum dan masuk ke mobil barunya. Jiajia, Xuewei, tidakkah kamu benar-benar ingin datang dan merasakannya? Ini adalah mobil baru, dan rasanya sangat keren. Itu adalah Bugatti Veyron emas sebagai perbandingan. Audi Q17 yang baru dibeli Su Changjiang tampak kusam. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara intan dan batu. Pada saat ini, Bugatti Veyron menurunkan jendela mobil, dan Ye Chong menjulurkan kepalanya keluar dari dalam. Kalian berdua cantik, masuk ke dalam mobil. Mulut semua orang akan ternganga kaget. Ternyata mobil ini benar-benar milik Ye Chong. Lin Xuewei memandang Zheng Jiajia dengan heran, dan Zheng Jiajia jelas tidak tahu apa-apa tentang itu. Jiajia, pacarmu mengendarai mobil seperti ini? Kamu tidak tahu? Zheng Jiajia sangat malu. Aku tahu, aku hanya ingin tidak menonjolkan diri. Lin Xuewei tertawa dan menarik Zheng Jiajia. Ayo masuk ke mobil dan bersenang-senang. Aku belum pernah naik mobil kelas atas sebelumnya. Setelah mengatakan itu, kedua gadis itu masuk ke mobil Ye Chong. Ketika gadis-gadis lain melihat ini, mereka semua membenci perselingkuhan pacar mereka. Mereka memandang Lin Xuewei dan Zheng Jiajia dengan iri. Ye Chong tersenyum pada Su Changjiang, dan berkata, aku harus memimpin dengan cepat dengan mobil ini. Tapi jangan merindukanmu, aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Wajah Su Changjiang memerah. Dengan mengatakan itu, Ye Chong menginjak pedal gas, dan mobil itu keluar dengan dengung. Sebelum Su Changjiang dan yang lainnya bereaksi, mereka hanya bisa melihat asap dari belakang mobil. Ini terlalu cepat, wajah anak laki-laki itu jelek. Mobil kedua yang mengikuti adalah mobil Tang Han. Mobil Tang Han adalah Rolls-Royce, dan juga sangat cepat. Su Changjiang berkata dengan kejam, sial, ayo mengejar, aku tidak percaya, mungkin bajingan ini menyewa mobil di suatu tempat kurasa.
Dia menghabiskan semua tabungannya untuk menyewanya hanya untuk pertunjukan hari ini. Lihat kemana dia bisa pergi, seseorang menimpali. Namun, bagaimana mobil-mobil tersebut bisa mengejar Bugatti Veyron? Apalagi keterampilan mengemudi Ye Chong sangat bagus. Di kota metropolitan yang padat lalu lintas, seperti berada di dataran terbuka. Mobil itu terbang dekat dengan tanah. Wow, sangat tampan. Lin Xuewei di barisan belakang tampak bersemangat. Jia, pacarmu luar biasa. Aku sangat iri padamu menemukan pacar seperti itu. Kata Lin Xuewei, menjabat tangan Zheng Jia dengan bersemangat. Zheng Jia juga sangat bangga saat ini, dan kesombongan kecilnya sangat terpuaskan. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah villa besar. Wow, apakah ini benar-benar rumahmu? Zheng Jia dan Lin Xuewei bertanya serempak, dengan ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka. Setelah menunggu setengah jam, mobil lain berangsur-angsur muncul. Jika Lin Xuewei tidak mengirimkan informasi lokasi kepada orang lain, mereka tidak akan dapat menemukannya di sini. Ye Chong sudah keluar dari mobil bersama Zheng Jia dan Lin Xuewei, mengobrol dan menunggu yang lain. Pertama, mobil Tang Han dan Tang Tianhua tiba. Kemudian, setelah 5 menit, Su Chang mobil Jiang dan yang lainnya baru saja tiba. Ketika semua orang keluar dari mobil, mereka melihat sebuah villa besar di depan mereka di malam yang gelap. Rumput, Ye Chong, jangan bilang villa ini milikmu. Su Chang Jiang sama sekali tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chong bisa tinggal di tempat yang begitu mewah. Jika demikian, mengapa pakaian Ye Chong begitu lusuh? Oleh karena itu, bahkan ketika dia sampai di gerbang villa, Su Chang Jiang masih tidak percaya. Inilah mengapa Ye Chong mengira dia telah dibunuh. Jadi dia bahkan tidak memikirkannya, karena Ye Chong memiliki mobil dan rumah mewah seperti itu. Bukankah itu normal? Namun, kecuali dia, semua orang sekarang berpikir bahwa Ye Chong He adalah orang kaya tak terlihat yang rendah hati. Pakaiannya tidak mencolok, itu sederhana. Beberapa gadis memandang Zheng Jia dengan iri. Su Chang Jiang terpesona oleh kemarahan Ye Chong, dan dia tidak peduli menganalisis kebenaran. Dia hanya peduli memfitnah Ye Chong. Rumput, Ye Chong, jangan berpura-pura. Harga villa di sini setidaknya 300 juta. Bisakah kamu membelinya? Kamu benar-benar mengira kamu orang kaya, bukan? Apakah kamu pikir kamu punya mobil mewah? Mobilnya bagus. Semua orang mendengar bahwa nilai tempat ini sebenarnya 300 juta. Jika demikian, mobil mewah bukanlah apa-apa. Rumput, Ye Chong, apakah maksudmu kita bisa pergi? Jangan berani membiarkan kami masuk, karena kamu sama sekali bukan pemilik tempat ini. Su Chang Jiang mengungkapkan kesimpulannya, tetapi nadanya sepertinya fakta yang sama. Beberapa orang bahkan mempercayai Su Chang Jiang. Mungkinkah Su Chang Jiang benar? Apakah anak ini hanya berpura-pura? Ye Chong tidak repot-repot berdebat dengan Su Chang Jiang. Dia mengeluarkan kunci dan langsung membuka pintu villa. Semuanya, silakan masuk. Ini sudah menjelaskan semuanya. Tidak peduli berapa banyak yang diperdebatkan Su Chang Jiang, faktanya ada tepat di depan matanya. Tentu saja, kamu tidak harus masuk, kata Ye Chong kepada Su Chang Jiang. Kemudian, dia mengundang Zheng Jia, Lin Xuewei, Tang Han, dan lainnya ke villa. Semua orang mengikutinya. Begitu memasuki villa, semua orang langsung dikejutkan dengan kemegahan interior villa. Lin Xuewei menyentuh Zheng Jia dengan tenang. Jia, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Jika kamu menemukan menantu yang begitu kaya, kamu tidak akan memberitahu saudara perempuanmu sebelumnya. HMPH, sepertinya kita benar-benar ini saudara perempuan plastik. Zheng Jia juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia baru saja menelepon Ye Chong untuk menyelamatkan adegan itu. Siapa yang mengira bahwa Ye Chong akan sangat kuat? Namun, ini sangat memuaskan kesombongan Zheng Jia. Zheng Jia bahkan berpikir bahwa jika pertunjukan palsu itu nyata,
Alangkah baiknya membiarkan Ye Chong benar-benar menjadi pacarnya. Dan ketika semua orang melihat Zhao Min di villa, mereka semua tercengang. Apa situasinya? Mungkinkah itu Jinwoo Zhangjiao? Zhao Min bahkan lebih bingung. Dia duduk bersila di sofa, mengangkat kakinya, makan semangka, dan menonton TV. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chong akan membawa begitu banyak orang kembali? Zhao Min tersipu dan dengan cepat melompat dari sofa. Ye Chong berkata buruk pada dirinya sendiri. Dia lupa bahwa Zhao Min masih di rumah. Zheng Jiajia dan Su Changjiang keduanya bertemu Zhao Min. Su Changjiang hendak mengajukan pertanyaan, dan adegan itu sangat memalukan untuk sementara waktu. Ye Chong, ini kenapa pembantu kita belum pergi? Zheng Jiajia adalah yang paling cepat merespon. Apa, gadis kecil yang cantik ini adalah pelayanmu? Semua orang tercengang, kehidupan orang kaya berada di luar imajinasi. Ye Chong buru-buru mengangguk, dan diam-diam mengedipkan mata pada Zhao Min. Ya, kenapa kamu masih makan saat kamu masih libur? Zhao Min tersipu marah. Kamu, apa yang kamu? Mengapa kamu tidak kembali ke atas untuk mengepak barang-barangmu? Aku masih punya tamu di sini. Zhao Min mendengus, menginjak kakinya, berbalik dan pergi. Apakah ini benar-benar pelayanmu? Su Changjiang bertanya dengan curiga. Tapi hari itu, bisakah kamu mengendalikannya? Kata Zheng Jiajia dengan tergesa-gesa. Ye Chong juga dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Omong-omong, ayo pergi ke ruang bawah tanah. Patung-patung yang saya bicarakan ada di ruang bawah tanah. Ye Chong kemudian memimpin untuk turun. Banyak anak laki-laki gelisah, dan diam-diam menatap Ye Chong dengan iri dan cemburu. Setelah itu, Ye Chong memimpin semua orang ke ruang bawah tanah. Ye Chong mengeluarkan patung rep Tang Sacai dan meletakkannya di depan Tang Han. Ketika Tang Han melihat patung tembikar, wajahnya sangat terkejut. Ini yang asli. Tang Han masih orang yang berwawasan luas. Selama dia membandingkan yang asli dengan yang palsu, dia bisa menilai yang asli dari yang palsu. Yang saya hancurkan sebelumnya memang palsu. Pengusaha yang tidak bermoral sialan. Aku pasti akan menyelesaikan akun dengannya nanti. Tang Han tidak bisa meletakkannya di patung berwarna-warni ini. Dia menyentuhnya lagi dan lagi, melihatnya lagi dan lagi. Bagaimana bisa ada pria paruh baya yang terlihat stabil? Ini seperti anak kecil berumur beberapa tahun, sebahagia melihat mainannya sendiri. Setelah beberapa saat, Tang Han menghela nafas dan segera meminta maaf kepada Lin Xuewei dan Zheng Jiajia. Maaf, saya juga tertipu. Ternyata itu produk palsu. Mengapa saya harus membayarnya? Saya bahkan meminta uang dari Anda. Saya sangat malu untuk memberitahu Anda. Dia juga orang yang mengetahui kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Lin Xuewei dan Zheng Jiajia tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya mengangguk. Kemudian, Tang Han berkata kepada Ye Chong lagi, Tuan Ye, tampaknya Anda juga orang yang berpengetahuan luas, dan Anda telah mengumpulkan begitu banyak barang antik. Su Changjiang mendengus, terlihat sangat tidak yakin. Itu hanya kepura-puraan. Apa masalahnya? Bukan hanya kamu memiliki villa, mobil mewah, dan kamu berseni, dan ada banyak barang antik di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang? Katakan, tidak peduli seberapa kaya Anda. Di depan keluarga Suedu Deng saya, Anda hanyalah sampah kecil. Sekarang Su Changjiang tidak lagi memenuhi syarat untuk menertawakan kemiskinan Ye Chong. Jadi dia menggunakan latar belakang keluarganya sebagai sebuah isu. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Lin Xuewei menjadi kesal. Su Changjiang, saya pikir Anda tidak bisa makan anggur dan mengatakan anggur itu asam. Aset Ye Chong adalah miliknya sendiri. Tidak seperti beberapa orang yang mengandalkan reputasi keluarga mereka dan jenis apa kemampuan. Wajah Su Changjiang memerah, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak punya pilihan selain memandang Ye Chong dengan kejam, menyalahkan Ye Chong atas semua kesalahannya. Kemudian, Tang Han berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye,
Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjual barang antik Anda ini kepada saya. Tidak peduli berapa harganya, Tang Han ini sangat menyukai benda ini. Jika tidak, dia tidak akan telah mengajukan pertanyaan seperti Ye Chong. Di antara kata-kata itu, semua mengungkapkan cinta. Ye Chong tahu bahwa Tang Han ini adalah pria dengan temperamen sejati, dan dia benar-benar menyukai barang antik ini. Mungkin nilai barang antik paling baik tercermin di tangan orang seperti itu. Oleh karena itu, Ye Chong memutuskan untuk meminta bantuan Tang Han. Lagi pula, benda ini bukan miliknya, itu milik saluran ketiga. Setelah itu, Ye Chong langsung memanggil Long Haesen. Long Haesen mendengar, saya tahu Tang Han ini, dia orang baik, barang-barang di ruang bawah tanah juga berdebu. Lebih baik bagus untuk menyerahkannya ke tangan Tang Han, dan Ye Chong dapat mengaturnya untukmu. Ye Chong mengangguk, meletakkan telepon, dan berkata kepada Tang Han, teman saya setuju, jika benda ini milik saya dapat memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Tetapi bagaimanapun, itu bukan milik saya, jadi saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga pasar 10 juta. Tang Han sangat gembira. Terima kasih banyak, Tuan Ye, untuk Tang Han. Apalagi 10 juta, bahkan jika itu 50 juta, dia setuju. Setelah itu, Ye Chong meminta Tang Han untuk mentransfer uangnya ke Long Haesen. Tang Han menyerahkan kartu nama kepada Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, ini kartu nama saya, selamat datang di ruang pameran saya kapan saja. Saya punya banyak barang bagus di sana. Ye Chong mengangguk dan setuju. Kemudian, Tang Han puas, dan pergi bersama Tang Tianhua dan mereka berdua. Su Changjiang berkata dengan cara yang aneh, hehe, ini bukan koleksimu. Aku benar-benar berpikir kamu memiliki begitu banyak konotasi. Namun, sarkasme semacam ini hanya dibenci oleh Lin Xuewei, Zheng Jiajia, dan lainnya. Su Changjiang mengolok-olok dirinya sendiri, mendengus dingin, dan kemudian membawa anak laki-laki lain pergi, kecuali Lin Xuewei dan Zheng Jiajia. Gadis-gadis lain juga dengan enggan mengikuti teman pria mereka. Itu tidak mungkin tercapai. Belum lagi Zheng Jiajia adalah pacar Ye Chong. Lin Xuewei sendiri juga cantik. Di depan mereka, gadis-gadis lain tidak memiliki daya saing sama sekali. Di kamar, hanya Lin Xuewei, Zheng Jiajia, dan Ye Chong tersisa. Lin Xuewei berkedip pada Zheng Jiajia, dan berkata, Jiajia, saya pikir sudah larut. Mengapa kita tidak tinggal di sini hari ini? Saya ingin tahu apakah itu nyaman untuk Ye Chong Fang. Saat dia mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Ye Chong dengan main-main, yang berarti mengatakan, aku menciptakan kesempatan untukmu, kamu harus memanfaatkannya. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Lin Xuewei mengira Ye Chong benar-benar pacar Zheng Jiajia. Karena Zheng Jiajia tidak punya waktu untuk memberitahu Lin Xuewei dan yang lainnya pada awalnya. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Lin Xuewei. Namun, sekarang Zheng Jiajia tiba-tiba tidak mau mengatakan yang sebenarnya lagi. Karena kesombongannya, dia sekarang menikmati kesombongan yang luar biasa. Ye Chong melihat penampilan Zheng Jiajia dan tahu apa yang dipikirkan Zheng Jiajia. Meskipun dia tidak bisa tertawa atau menangis, Zheng Jiajia tidak mengatakan berhenti, jadi dia tidak punya pilihan selain terus berpura-pura. Tiba-tiba, telepon Zheng Jiajia berdering. Ketika saya mengangkatnya, itu adalah panggilan saudara perempuan Zheng Jiajia. Halo, saudari, sudah larut. Kamu di mana? Mengapa kamu tidak pulang? Aku bersama Xuewei, ayo kembali sekarang. Zheng Jiajia ini terlihat sangat takut pada saudara perempuannya. Lin Xuewei menjulurkan lidahnya sambil tersenyum, sudah berakhir. Adikmu sudah pulang. Tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Zheng Jiajia juga mengangkat bahu. Lin Xuewei berkata kepada Ye Chong lagi. Ye Chong, kamu tidak tahu? Saudara perempuan Zheng Jiajia adalah Zheng Yi. Dia adalah iblis wanita,
Kita semua takut padanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu pulang." Setelah itu, ketiganya meninggalkan villa dan pergi menuju rumah. Zeng, mobil Ye Chong sangat cepat, tapi dia melaju dengan mulus. Lin Xuewei adalah orang yang rentan terhadap mabuk perjalanan, tetapi dia tidak merasakan apa-apa di sepanjang jalan. Setengah jam kemudian, Ye Chong sudah tiba di dekat rumah Zeng, di persimpangan jalan kecil dengan deretan pepohonan. Berjalan melalui jalan dengan deretan pepohonan adalah pintu gerbang villa. Zeng Jiajia berkata, "Ayo pergi ke sini, aku akan berjalan sendiri." Dia takut akan sulit bagi keluarganya untuk menjelaskan ketika mereka melihat Ye Chong, dan kekhawatiran semacam ini normal. Setelah itu, Zeng Jiajia keluar dari mobil. Ye Chong dan Lin Xuewei juga mengikuti, dan mengucapkan selamat tinggal pada Zeng Jiajia. Saat dia hendak pergi, seorang gadis datang tiba-tiba. "Hah? Siapa ini?" Gadis itu berukuran hampir sama dengan Zeng Jiajia. Dia mengenakan setelan bisnis dan sepasang sepatu hak tinggi hitam. Meski sudah malam, dia masih bisa melihat wajahnya yang lembut, dan rambutnya tidak acak-acakan. Jelas dia juga tegas pada dirinya sendiri. Meski dia wanita cantik, tidak ada senyuman di wajahnya, dia terlihat sangat dingin dan serius. Itu adalah saudara perempuan Zeng Jiajia, Zeng Yiyi. Melihat kemunculan tiba-tiba Zeng Yiyi, Zeng Jiajia sangat ketakutan hingga dia hampir menjatuhkan tasnya ke tanah. "Kakak, kenapa kamu di sini? Aku mengirim laporan ke rekan-rekanku. Aku bertemu denganmu tepat setelah aku kembali." Zeng Yiyi berkata, "Katakan padaku, siapa pria ini?" Ketika Zeng Jiajia tidak tahu bagaimana berbohong, Lin Xuewei tiba-tiba berkata, "Oh, Jiajia, pacarmu sangat baik. Mengapa kamu malu untuk mengatakannya, Kakak Yiyi? Ini pacar Jiajia, bernama Ye Chong." Zeng Jiajia mengedipkan mata pada Lin Xuewei dengan cepat, tapi sudah terlambat. "Jiajia, apakah kamu pacar? Ini adalah satu-satunya anak." Zeng Yiyi menatap Ye Chong dengan dingin. Dia adalah direktur personalia di perusahaan, dan dia memiliki cara yang baik untuk melihat orang, dan dia dapat melihat melalui seseorang hampir secara sekilas. Matanya tajam, dan hanya sedikit orang yang berani memandangnya. Namun, Ye Chong tidak menunjukkan rasa malu saat ditatap oleh Zeng Yiyi. Ini sedikit mengejutkan Zeng Yiyi. Dia mendengus, dibesar-besarkan. "Jiajia, di usiamu, aku seharusnya tidak mengatakan apa-apa saat mencari pacar, tetapi sebagai saudara perempuanmu, aku harus memeriksa kualitas pacarmu. Anak ini ya." Zeng Yiyi berhenti, dan melihat Ye Chong dari atas ke bawah lagi. Dengan senyum di wajahnya, Ye Chong ingin mendengar apa yang dikatakan wanita cantik ini tentang dia. Anak ini tidak terlalu baik, dia sangat sombong. Ye Chong hampir memuntahkan darah tua, dan berkata dalam hatinya, mengapa aku begitu buruk? Bagaimana aku bisa begitu sombong?" Zeng Jiajia diam-diam menjulurkan lidahnya pada Ye Chong, dan berkata, "Kakak, ayo pergi, aku akan memberitahumu saat kita kembali." Kemudian, dia menyeret Zeng Yiyi pulang. Zeng Yiyi mendengus, dan sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu kepada Ye Chong. Orang yang benar-benar berbudi luhur dan berbakat adalah orang yang rendah hati. Mampu mengendarai mobil semacam ini berarti kamu kaya. Tetapi dari pakaianmu, terlihat bahwa kamu tidak punya selera. Kamu adalah orang kaya yang tidak memiliki selera dan hanya pamer. Kamu memanggilnya apa? Itu hanya orang kaya, pemula, mengerti, kata Ye Chongxin. Tidak heran Lin Xuewei mengatakan bahwa Zeng Yiyi menakutkan, sepertinya dia benar-benar karakter yang kuat. Setelah itu, saudara perempuan keluarga Zeng pergi. Lin Xuewei menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chong. "Ye Chong, jangan khawatir tentang itu, Sister Yiyi, itu dia tidak buruk. Dia hanya memiliki mulut pisau dan hati tahu. Aku optimis tentang kamu dan Jiajia." Ye Chong tersenyum dan berkata,
Tidak apa-apa, di mana kamu tinggal, aku akan membawamu kembali. Setelah itu, Ye Chong mengirim Lin Xuewei pulang, dan kemudian kembali ke villa sendirian. Ketika Ye Chong kembali, Zhao Min sedang duduk di sana dengan marah. Oke, Ye Chong, kamu bersenang-senang, dan kamu dengan gadis itu begitu cepat. Dan membawa kembali sekelompok orang, dan mengatakan saya adalah seorang pembantu. Zhao Min berkata dengan marah. Ye Chong dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum dan berkata, Zhao Min, dengarkan penjelasanku, begini. Meski tidak terlihat oleh mata telanjang, instrumen canggih tetap bisa mendeteksi perubahan pada bakso. Selesai, para peneliti ini menari penuh semangat. Cepat lapor ke Tuan Qian Yuan, segera, penelepon menghubungkan Qian Yuan Tengying. Nomor telepon umum Qian Yuan, kepala rumah tangga. Sebuah suara lama terdengar dari ujung telepon, saya Qian Yuan Tengying. Ada apa? Panggilan itu disambar oleh kepala ahli, Tuan Qian Yuan, kami berhasil, aconitum telah diaktifkan, itu sudah dapat melahap esensi darah hewan apapun. Selama Anda memberikan esensi darah yang cukup ke aconitum akan tumbuh terus-menerus, jika tidak dikendalikan. Dimungkinkan untuk membiarkannya tumbuh dari seluruh kota Taok, hal-hal jahat. Bagi mereka yang memiliki kayu manis, satu mata adalah Tai Sui, dan mata lainnya adalah aconitum. Dikatakan bahwa Tai Sui hanya memiliki satu mata, sedangkan Wutu lebih kuat dari Tai Sui dan memiliki dua mata. Mata ini adalah bukaan kecil pada bola daging, yang mengarah langsung ke organ dalam kayu manis. Di ujung lain telepon, Qian Yuan Tengying sangat gembira. Bagus sekali, cepat dan kirimkan kepada saya akan menggunakannya, saya perlu memberi makan saya terus-menerus dalam beberapa hari terakhir, dan saya membutuhkan aconitum yang cukup besar. Tapi ya, peneliti sedikit malu. Namun, masih agak sulit untuk membuat aconitum tumbuh lebih besar dengan cepat. Hewan sangat membantu. Peningkatannya sangat kecil. Yang paling berguna adalah esensi dan darah manusia. Jika aconitum menelan esensi dan darah manusia, ia akan mengembang dengan cepat. Qian Yuan Tengying mencibir dan berkata, kalau begitu cepat kirim aconitum, ada banyak orang yang bisa berkontribusi padaku. Ada jejak kekejaman di mata Qian Yuan Tengying, dan dia mengacu pada Huaxia. Ini Tuan Qian Yuan, jangan khawatir, saya akan mengatur sekarang untuk mengirim aconite ke sana. Qian Yuan Tengying menutup telepon dengan puas. Saat ini, dia berada di sebuah villa di pinggiran Yucheng, dan berdiri di sampingnya adalah Qian Yuan Satomi. Xiaoqi berpura-pura menjadi Qian Yuan Satomi, telah berbaur dengan keluarga Qian Yuan, dan mengikuti Qian Yuan Tengying. Dia juga mendengar banyak informasi dan memberitahu Zhu Jiayin. Karena itu, stasiun kontak rahasia keluarga Qian Yuan di Tiongkok juga dihancurkan. Baru-baru ini, Xiaoqi tampaknya semakin mendapat perhatian. Hingga saat ini, Qian Yuan Tengying selalu membawanya ke sisinya. Xiaoqi juga mendengar isi panggilan telepon tadi, dan tahu bahwa Qian Yuan Tengying akan membunuh seseorang lagi. Tepat ketika Qian Yuan Satomi, atau Xiaoqi, sedang memikirkan cara menyebarkan berita. Qian Yuan Tengying di sebelahnya tiba-tiba tersenyum dan melambai pada Xiaoqi. Satomi, ayo, duduklah di sampingku, aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Xiaoqi dengan patuh duduk di samping Qian Yuan Tengying, dan berkata, apa man, apa yang ingin kamu katakan? Qian Yuan Tengying sedikit dia tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xiaoqi. Dalam sekejap, Xiaoqi merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya dari bahunya. Dan semua kemampuannya langsung tersegel. Xiaoqi sangat terkejut. Dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakan energi aslinya. Sebelum Xiaoqi dapat berbicara, Qian Yuan Tengying tertawa. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku sudah melihatnya, katakanlah, siapa kamu? Tanya Qian Yuan Tengying. Nyatanya, sejak hari pertama Xiaoqi berpura-pura menjadi Qian Yuan Satomi,
Qian Yuan Tengying menemukan sebuah heboh. Namun, dia memeriksanya dengan hati-hati, tetapi dia tidak melihat adanya kekurangan sama sekali. Ini memang Chigen Satomi yang asli. Faktanya, Qian Yuan Tengying tidak tahu teknik reinkarnasi Ye Chong. Jika dia tahu, dia mungkin sudah bisa menebaknya. Namun, dengan beberapa kebocoran informasi, Qian Yuan Tengying menemukan lebih banyak kelainan. Alasan mengapa dia masih mempertahankan Qian Yuan Satomi di sisinya adalah karena dia ingin memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya, dan mungkin dia bisa menggunakan trik untuk membalikkan operasi. Namun, setelah mengetahui bahwa Ye Chong adalah prajurit peringkat Huang, Qian Yuan Tengying telah melepaskan idenya sebelumnya dan memutuskan untuk menghancurkan Ye Chong dalam pertempuran terlebih dahulu, dan kemudian menerapkan rencana lain. Oleh karena itu, Xiaoqi tidak berguna baginya. Xiaoqi menakuti Qian Yuan Tengying, dan berkata, Aku Qian Yuan Satomi, aku benar-benar. Qian Yuan Tengying tersenyum dingin, dia percaya bahwa dia tidak akan membuat kesalahan dalam penilaiannya. Aku tahu, kamu adalah mata-mata, apakah kamu tahu mengapa aku menahanmu? Karena kamu masih berguna, kamu dapat memikat Ye Chong. Dan ketika saatnya tiba, biarkan kamu menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa. Aku yakin kamu akan melakukannya, sangat rela juga. Wajah Xiaoqi menjadi pucat, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Sejujurnya, kemampuan Xiaoqi tidak lemah, dan dia telah menyerap kekuatan kristal es sebelumnya, dan dalam energi aslinya, juga ada efek khusus pembekuan. Tapi tanpa diduga, Qian Yuan Tengying ini, berbicara dan tertawa bahagia, menyegelnya. Dengan kekuatan seperti itu, bisakah Ye Chong mengalahkannya? Xiaoqi tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir liar. Setelah itu, Qian Yuan Tengying memerintahkan dua bawahannya untuk menjatuhkan Xiaoqi. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam masuk. Itu adalah Lin Zhongzheng, Master Zhu Shenmen, Tuan Qian Yuan. Kami telah menyelidiki semuanya. Lin Zhongzheng berkata, Ye Chong seharusnya pergi ke Beihan, dan saya khawatir dia tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu, jadi sekarang, Yu Daye adalah satu-satunya prajurit tingkat Huang di Yucheng. Qian Yuan Tengying tersenyum sedikit, baiklah, kalau begitu kita akan mengambil Yucheng sebagai pisaunya. Yucheng, sebuah gurun di pinggiran utara. Sepintas lalu, memang begitu tempat di mana burung tidak buang air besar. Bagi orang awam, ini adalah tempat tandus tanpa fasilitas pendukung di sekitarnya. Namun, bagi mereka yang berlatih seni bela diri di Yucheng, ini adalah resor yang paling diminati. Karena ada istana besar yang tersembunyi di bawah tanah di sini. Setiap tahun, konferensi seni bela diri diadakan secara diam-diam di sini. Penggemar seni bela diri dari Provinsi Jiangdong dan orang-orang dari berbagai sekte akan berpartisipasi. Jika Anda bisa memenangkan tempat pertama di konferensi seni bela diri, itu adalah kehormatan yang sangat tinggi. Dalam 2 hari terakhir, orang sering datang ke tempat yang tampaknya sunyi ini. Karena, turnamen seni bela diri akan segera dimulai. Mereka yang tahu jalannya bisa mencapai gedung mewah bawah tanah melalui lorong khusus. Ada tempat besar yang bisa menampung ribuan orang, dan hotel yang bisa menampung puluhan ribu orang, seperti istana bawah tanah yang mewah. Pada hari kerja, sangat damai di sini, namun dalam beberapa hari terakhir, berangsur-angsur mendidih. Di dunia bawah tanah, meskipun matahari tidak dapat dilihat, cahaya di dalamnya terang, dan ada cahaya di mana-mana. Di lorong bawah tanah, di alun-alun, dan di dalam ruangan, terdengar suara diskusi yang heboh di mana-mana. Semua orang sedang mendiskusikan siapa yang akan menjadi pemenang dalam konferensi seni bela diri tahun ini. Dan periferal sudah dibuka, tidak peduli apakah mereka punya uang atau tidak, mereka semua ingin berjudi. Saya pikir pemenang tahun ini adalah Tai Zhongfei dari Sekte Kepala Besi. Itu belum tentu benar. Meskipun Sekte Kepala Besi menang tahun lalu, sangat sulit untuk menang. Benar,
Anda lupa Sekte 7 Trigram pemuda itu? Dia bertarung dengan Tai Zongfei, kepala Sekte Besi, dan butuh ratusan ronde sebelum dia secara tidak sengaja terkena Tai Zongfei dan kalah dalam pertandingan. Saya juga setuju bahwa anak dari Qi Guamen ini akan menjadi lebih kuat tahun ini, dan dia mungkin memenangkan kejuaraan. Bersambung.